Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami anak desa. Kali ini kami akan mempraktekkan beberapa cara berternak ayam kampung dengan hasil maksimal walaupun kandang dan tempat seadanya. Ada beberapa metode atau cara beternak ayam kampung walaupun tidak memakai obat-obatan, artinya dengan beternak secara alamiah itu akan menghasilkan beberapa ayam kampung yang sehat, menghasilkan beberapa ayam kampung dengan anakan yang cukup sehat dan sangat maksimal untuk menjadi kegiatan sampingan bagi para ibu dan bapak-bapak yang banyak kegiatan khusus. Metode beberapa cara, salah satunya yaitu pertama, menyiapkan kandang. Yang jelas kandang itu memang harus ada, baik kandang permanen ataupun kandang semi permanen, silahkan sesuai kemampuan dan sesuai tempat atau budget yang kalian miliki. Dan kandang ini harus bisa dipetakan, artinya kandang tempat tidur dan kandang atau tempat sarang bertelur harus dibedakan, karena ketika kandang tempat tidur ayam dijadikan satu dengan sarang bertelurnya, maka itu akan membuat sarang telurnya kotor oleh kotoran ayam. Yang kedua, sarang bertelur ayam usahakan ada di atas, jangan sampai ada di bawah tanah, karena kalau ada di bawah tanah biasanya akan ada beberapa hama seperti tikus dan sebagainya yang akan merusak telur ayam. Jadi usahakan ada di atas dan ayam-ayam itu ketika bertelur menjadi nyaman. Ketika sarang telur sudah disiapkan, yang kedua kita harus mengetahui musim kawin ayam atau ayam yang sudah siap kawin. Jadi ayam itu ada yang sudah siap kawin atau belum. Percuma kalau kita tidak tahu terhadap ayam yang sudah siap kawin atau belum terus dikumpulkan dengan ayam betina atau jantan dikumpulkan. Tapi kalau kita sudah tahu, maka proses ayam akan bertelur semakin maksimal. Ketika ayam sudah mulai masa bertelur, biarkan ayam bertelur maksimal atau bertelur secara alamiah. Tidak usah ditangkap atau diberi makan, yang penting kasih makan, biarkan bertelur secara alamiah mencari sarangnya tersendiri. Yang penting di dalam kandang itu sudah disiapkan. Yang keempat, usahakan makanannya teratur. Saya kalau pagi biasanya saya kasih bekatul dicampur dengan makanan sisa-sisa makanan rumah tangga dan beberapa makanan-makanan alami seperti dicampur dengan dedaunan-dedaunan yang mengandung vitamin bagi ayam seperti daun pepaya dan buah pepaya. Selanjutnya, makanan itu menjadi penting, karena makanan ketika kita ngasih makan sudah teratur, maka insya Allah ayam-ayam kita akan sehat, bertelurnya juga teratur, ngeramnya juga teratur. Kalau saya pribadi ngasih makan 3 kali hari. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, yang kedua siang hari seperti yang saya buat video kali ini, yaitu siang hari. Kalau paginya saya kasih makan basah, siangnya biasanya saya kasih makan kering seperti jagung atau beras jagung.
mengaturnya sebelum masuk kandang atau sebelum ayam tidur. Saya juga kasih makan biar ayam-ayam itu ketika tidur tetap kenyang dan proses gemuknya juga semakin gemuk ayam. Selanjutnya, ketika kita memilih kandang yang seperti saya jelaskan di depan itu, kandang harus dibedakan agar kesehatan ayam juga terjaga. Dan yang terpenting, ketika ayam sudah semakin banyak, ayam jantan dan betina itu harus sudah seimbang. Betina dan jantannya harus seimbang. Misalkan kalau saya ini punya betina 10, biasanya jantannya saya pakai 1, paling banyak 2. Karena kalau terlalu banyak jantan, ayam itu akan sering bertengkar sama jantan, yang sehingga ayam jantan biasanya akan cepat sakit. Selanjutnya, ketika ayam sudah mulai mengerami, ini proses alamiah yang kita lakukan. Kita tidak pakai mesin alamiah, kita memang sengaja tidak memakai mesin penetas, melakukan proses ayam itu penetasannya melalui proses alamiah, yaitu dengan digerami oleh indukannya. Perlu diingat, ketika musim panas seperti sekarang, perlakukanlah ayam yang sedang mengerami itu dengan suhu yang stabil. Contoh, jika ayam mengerami biasanya 1 atau 2 hari, indukan itu akan turun dari tempat pengeraman, maka usahakan telur-telurnya itu semacam di kandang di dalam bak, dikasih air walaupun hanya 1-2 menit agar suhu telur itu tetap terjaga panas dan dinginnya. Kalau telur itu terlalu panas, biasanya telur itu nggak akan jadi netas. Terus setelahnya, ketika ayam-ayam itu sudah mulai menetas, persiapkanlah kandang khusus untuk indukan dan ayam yang baru menetas, agar ayam yang baru menetas anakannya itu tidak diinjak-injak oleh ayam-ayam yang lebih besar. Ini adalah proses ternakan ayam kampung alami tanpa bahan penetas atau tanpa makanan-makanan yang mengandung kimia, yang bisa dilakukan kita di perumahan masing-masing atau di sekitar rumah, dan menjadi usaha sampingan kita di samping usaha pokok kita, karena pelihara ayam kampung ini sangat mudah, teman-teman. Pelihara ayam kampung ini tidak keluar. Dan ini contoh salah satu indukan kami, ya, ayam jantan yang menjadi indukan kami. Kami sengaja tidak keluarkan karena ini ayamnya lagi sakit. Indukannya juga bagus dengan beberapa bulu yang bagus. Ini sengaja kita tidak keluarkan karena ayamnya lagi sakit. Jadi kalau dikeluarkan sakitnya takut ngelak sama yang lain, maka sengaja kami taruh dalam kandang, hanya dikasih makan, tidak dikeluarkan. Ini anakannya. Silakan teman-teman untuk mencoba usaha peternak ayam kampung ini, karena ayam kampung sangat menjanjikan, teman-teman. Pangsa pasar sangat menjanjikan, telur-telurnya pun banyak dicari oleh masyarakat sekitar. Terima kasih sudah menonton channel kami. Mudah-mudahan channel kami ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.